Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Guru PAI akan membahas tentang atau mengajarkan materi fikih anak-anak. Kalau di buku paket kalian ada di bab berikutnya, bab 3, yaitu tentang apa? Hewan yang halal dan yang haram. Baik, kita awali kegiatan pengajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Atau ada lagi? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin ya rabbal alamin. Anakku, udah siap? Kita akan membahas tentang hewan halal dan haram, penyebabnya, dan nanti cara menyembelih hewan halal. Bagaimana cara menyembelihnya? Lalu kita melihat, menyaksikan bagaimana cara menyembelih secara langsung, ya. Ya, nanti Bapak insya Allah dalam penyembelihan ini akan dibantu oleh guru kalian juga, ya, Bapak Wahyu Setiawan, untuk membantu dalam proses penyembelihan hewan. Asik nggak? Nanti kalian saksikan. Baik anak-anakku, kita materi sedikit saja, yaitu tentang hewan. Hewan itu juga makhluk Allah, ciptaan Allah, rezeki dari Allah untuk kita semuanya. Ada yang dimanfaatkan dagingnya, ada yang dimanfaatkan tenaganya, bahkan kotorannya, anak-anak, kulitnya, bulunya, suaranya, modelnya, atau warnanya, banyak sekali. Semua rezeki dari Allah, semua makhluk ciptaan Allah diperuntukkan untuk kita manusia. Apa enggak sayang Allah kepada kita? Oleh karena itu kita wajib bersyukur. Allah telah menyediakan kebutuhan kita, makanannya, minumannya, ya, protein nabati, protein hewani, vitamin dan lain sebagainya dan lain sebagainya, kan? Ya. Nah, untuk itu kita ingat pengertian makanan, minuman halal, makanan, minuman haram. Begitu juga hewan, sama. Ya, pengertiannya sama. Hanya diganti kata makanan jadi hewan. Hanya diganti kata minuman jadi hewan. Kalau begitu apa dong pengertian hewan halal? Ada yang tahu? Hewan yang halal adalah hewan yang diperbolehkan oleh Allah dikonsumsi umat Islam, termasuk kita. Jadi kita dibolehkan oleh Allah, silakan. Nah, itu halal berarti hewan itu. Cuman kan yang namanya hewan, kalau makanan kita langsung makan, minuman kita langsung minum. Tapi hewan mah ada prosesnya. Contoh, ayam. Ayam adalah salah satu hewan peliharaan yang dibolehkan, yang dihalalkan oleh Allah. Tapi kan prosesnya harus disembelih terlebih dahulu. Gitu, bedanya di situ. Makanya kalau membahas tentang hewan halal, hewan haram, otomatis lawannya kita juga akan melanjutkan dengan cara penyembelihan hewan halal supaya benar-benar bisa kita makan. Tidak kan kita tidak ayam tangkap langsung makan. Wah, itu kan sadis, ya. Jadi kita ada proses penyembelihan, gitu ya. Hewan itu ada yang halal dan ada yang haram secara garis besar gitu. Halal dikonsumsi atau haram untuk dikonsumsi. Kalau haram berarti lawannya dilarang oleh Allah. Tapi kalau halal dibolehkan oleh Allah. Dan ada ciri-ciri lain sebagaimana ciri makanan dan minuman. Di samping halal karena diperintah atau dibolehkan oleh Allah,
juga makanan itu, minuman itu, hewan itu harus bersih, suci dari najis, dari kotoran, kan? Kemudian cara memperolehnya juga dengan benar, dengan hal yang dibenarkan oleh agama, begitu kan? Kemudian cara menyembelihnya dengan benar, yaitu ciri-cirinya, ya. Dan yang terpenting adalah bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Itu ciri-ciri makanan, minuman atau hewan yang halal. Sebaliknya anak-anak, kalau hewan yang haram itu kita boleh tahu mana hewan yang haram itu, tapi kita tidak boleh mengkonsumsinya, memakannya, meminumnya. Tuh, ya. Bukan berarti nggak boleh tahu, nggak boleh lihat. Boleh aja. Justru kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram, supaya kita tidak terjerumus memakan yang haram. Contoh, kalau kalian babi haram, kata Al-Quran, kata Allah. Lalu kalian tidak tahu babi itu seperti apa. Suatu ketika kalian bertemu dengan makhluk monyong, yang di hutan. Karena kita tidak tahu bahwa itu babi, kamu tangkap, kamu potong, kamu sembelih, kamu masak. Kan itu haram. Makanya harus tahu. Yang baik juga harus tahu dan dilaksanakan. Yang buruk juga harus tahu untuk ditinggalkan. Ya. Kita lanjut anak-anak. Ada beberapa sebab, ya. Kalau makanan halal tentunya, maaf ya, kalau hewan halal kan banyak sekali. Kalau kalian sebutkan ayam, sapi, kerbau, apalagi domba, kambing, unta, kuda juga halal, ya anak-anak. Kelinci, anak-anak. Apalagi itu marmut, itu halal. Belum ikan. Semua ikan yang di laut halal, kecuali yang beracun, yang berbahaya. Ya, ikan mujair yang di darat itu, air tawar ya, ikan mujair, ikan tawes, ikan mas, dan lain sebagainya. Ada juga yang hidup di air payau. Tahu air payau? Air payau adalah percampuran antara air asin dan air tawar. Jadilah air payau. Nah, yang biasa dipelihara di air payau itu bandeng, udang. Nah, bandeng dan udang adalah hewan yang dipelihara dengan menggunakan media air payau. Ya, ingat, air payau itu air campuran asin dan tawar. Kalau air asin, air laut, ya semua yang ada di laut tahu semua tuh kalian, ikan apa saja. Yang di darat juga kalian sering akan ada lele, ada belut, bawal, apalagi tuh ikan betok, mungkin jair betok dan sebagainya. Itu yang di darat, air darat atau air tawar. Sekarang kan air payau biasanya itu bandeng dan udang di air payau. Nah, banyak ya yang haram sekarang. Nah, sekarang Bapak menjelaskan tentang mengapa makanan, minuman atau hewan itu haram. Jadi ada penyebab haramnya itu anak-anak. Yang pertama, ya. Yang pertama ada haram karena ada nas atau dalil Al-Quran atau hadis. Allah langsung melarang, Rasul langsung melarang, maka yang dilarang itu haram hukumnya. Contoh, di dalam surah Al-An'am ada, dalam surah Al-Maidah ada, bahwa haram hukumnya mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi, dan hewan halal tapi disembelih tidak menyebut nama Allah, itu juga haram. Atau hewan yang halal sebenarnya, cuman matinya karena tercekik, karena ditanduk, karena terjatuh, karena diterkam binatang buas,
yang tidak sempat menyembelihnya. Tapi kalau sempat nyembelih, jadi halal. Misalnya kamu melepaskan anjing di hutan untuk berburu kelinci. Pulang-pulang tuh anjing bawa kelinci tuh. Sampai di depan kita kelinci masih hidup, kita sembelih, maka kelinci halal. Halal itu. Adapun yang bekas gigitan anjingnya ya dibuang atau dicuci sebagaimana menghilangkan najis mughalladhah. Itu anak-anak. Bukan yang digigit itunya langsung dibuang, tidak. Bisa dicuci, bisa disucikan dulu, ya. Oke. Nah, seperti itu anak-anak. Ya. Jadi haram karena dalil. Babi, anjing, bangkai, darah, katak itu haram karena dalil. Ya. Kemudian haram karena menjijikan, belatung, kutu, kecoa, pokoknya menjijikan, ya. Ada haram karena hidup di dua alam, katak, biawak, ya, hidup di dua alam. Haram karena diperintah membunuhnya, tikus, ular, kalajengking, kelabang itu diperintah dibunuh, haram jadinya. Haram karena dilarang dibunuh, katak alias kodok, kemudian kucing kesayangan Nabi, kemudian lebah madu, itu haram hukumnya kamu makan. Karena apa? Ada larangan dibunuh. Kemudian haram karena berkuku tajam, elang paruhnya tajam, kukunya tajam, bahkan ada elang yang bisa ngangkat anak kancil, ya, atau kancil atau apa kijang. Kemudian haram karena bertaring, harimau, cita, kemudian apa banyak sekali ya, serigala dan sebagainya. Haram juga karena disembelih tidak menyebut nama Allah. Itu anak-anak. Baik anak-anak, banyak sekali sebab-sebab yang diharamkan. Itu Bapak udah siapkan materinya, itu nanti kamu baca-baca di PDF, itu udah Bapak nanti akan Bapak share yang nanti ke kalian. Di situ kalian tinggal baca di halaman fikih, tentang fikih anak-anak. Dan yang terakhir, yuk kita ke cara menyembelih hewan halal supaya kita bisa mengkonsumsinya, supaya halal dibuatnya. Ya, untuk itu anak-anak dalam praktek menyembelih kalian perhatikan caranya dan apa yang harus disiapkan. Tolong perhatikan ya dengan seksama. Demikian anak-anak, untuk siapkan matanya. Kemudian kalau kamu mau ikut juga menyembelih, siapkan pisaunya yang tajam. Hewannya juga, jangan pisaunya ada, hewannya nggak ada, nggak bisa menyembelih dong. Ya, oke. Itu saja anak-anak untuk teorinya, teori dari hewan halal dan haram. Kita langsung praktek cara menyembelih hewan halal. Ya, kita pindah ke tempat lain. Baik anak-anakku, tadi teorinya sudah Bapak sampaikan. Sekarang kita praktek menyembelih hewan yang dihalalkan oleh Allah. Ini ayam halal, tetapi kalau tidak disembelih, tidak dimasak, kamu nggak bisa makannya, berarti haram. Ya, oleh karena itu, untuk mempraktekkan menyembelih hewan, ini ayam ya. Tahu ayam? Ayam bebek ya? Ayam ya. Bapak akan minta bantuan kepada teman Bapak, ya, guru kalian, Bapak Wahyu Setiawan, untuk ikut membantu dalam proses pemotongan hewan. Ya, Pak Wahyu, mohon bantuannya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, mohon bantuannya. Kami akan mempraktekkan cara menyembelih hewan. Anak-anak, sebelum menyembelih, maka siapkan dulu hewannya. Pertama. Yang kedua, siapkan golok atau pisau yang tajam. Ya, golok atau pisaunya harus tajam. Kalau tumpul menyakiti hewan, dosa hukumnya. Jadi ketentuan menyembelih: 1. Siapkan hewannya. 2. Siapkan pisau yang tajam. Oke. Yang ketiga, tentunya dalam prakteknya, hadapkan hewan ke kiblat.
Yang keempat, jika lehernya panjang hewan tersebut, maka potong atau sembelih di pangkal leher. Pangkal leher ini ya, ini di sini tuh. Ini pangkal leher anak-anak tuh. Nah, ini pangkal leher ya. Jadi sembelihnya di sini, jangan di sini. Ya, biar cepat mati atau putus ya. Tapi yang kelima, tidak boleh sampai putus. Karena itu juga penganiayaan. Yang keenam, membaca bismillah. Kalau tidak membaca bismillah, maka hukumnya haram. Dan yang terakhir tentunya niatkan karena Allah, bukan untuk berhala. Menyembelih hewan untuk berhala, misalnya mau bangun rumah, itu nggak boleh. Baik, kita mulai saja ya. Pak Wahyu dipegang. Cara megang ayam, tangan kanan megang kaki ya, tangan kiri memegang sayap, wing ya. Oke. Nah, ini udah menghadap kiblat belum? Belum. Kalau menghadap kiblat begini. Tuh. Ya. Jadi ayamnya menghadap kiblat, yang menyembelihnya juga menghadap kiblat. Paham? Baik. Caranya seperti itu, ya. Ini tangannya tidak boleh menekan dengkul. Biasanya kalau dengkulnya ketekan terlalu kenceng, biasanya habis dipotong lari. Nggak tahu itu. Biasanya suka kejadian seperti itu. Ininya pegangnya yang lumayan erat ya, supaya tidak gerak-gerak langsung terbang ya. Oke. Jadi cukup seperti ini. Udah siap? Nah, ini kan lehernya lembek ya. Ya, dikencengkan saja. Tuh, dikencengkan aja tuh. Tarik ke sini, pegang ini tuh segini, nih kepalanya. Baru potong ke sini. Dan tidak boleh dipotong, udah berdarah lalu diangkat, potong lagi, tidak boleh. Harus sekali. Kalaupun mau melihat udah bener nggak dipotong lehernya, urat nadinya, urat lehernya, begini aja, jangan diangkat. Jangan diangkat, tapi harus ditempel di kulitnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi Allahu akbar. Ya. Seperti ini. Kalau misalnya mau melihat udah dipotong, udah mati udah putus atau tidak, ya itu. Tuh, kalau udah putus sudah. Ini ya. Tahan Pak Wahyu, jangan ya, tahan, nunggingin ya. Oke, sudah anak-anak, itu saja anak-anak. Setelah itu baru boleh kalian kurung, biar nggak gubrak-gubrak, biar nggak kemana-mana, atau dipegang aja tuh sampai dia berhenti. Oke, itu saja anak-anak. Semoga kalian juga bisa mempraktikkannya, tapi kepada hewan atau kepada ayam, jangan kepada orang. Nanti kena pidana. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.